Punya naluri gol tajam, pemandu bakat internasional sebut Ramadan Sananta seperti David Villa ketika muda. Penampilan striker timnas Indonesia Ramadan Sananta mendapat pujian dari akun pemandu bakat internasional. Punggawa Persis Solo itu disebut memiliki kesamaan dengan cara bermain ex-striker timnas Spanyol David Villa ketika masih muda. Sebagaimana diketahui, saat ini Ramadan Sananta sedang berada di Brunei Darussalam. Di negara tetangga itu, Sananta dan punggawa skuad Garuda lainnya sedang mempersiapkan diri jelang melakoni laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde pertama. Laga leg kedua tersebut akan digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah. Dalam laga sebelumnya alias leg pertama, skuad Garuda menjamu Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Di laga tersebut, anak asuh Shin Taeyong itu menumpas perlawanan sang lawan dengan skor telak 6-0. Menariknya, 2 dari 6 gol tersebut dicetak oleh pemain pengganti yang tak lama masuk ke dalam stadion. Adalah Ramadan Sananta, sang striker sukses mengemas 2 gol dari 6 gol yang bersarang ke gawang Brunei saat itu. Selain Sananta, 4 gol lainnya dicetak oleh Dimas Derajat, hat-trick, dan Rizky Ridho. Dalam kemenangan besar itu, salah satu pemain mendapat sorotan dari Presiden RI Joko Widodo. Kala itu, Jokowi menyorot penampilan Ramadan Sananta yang baru saja masuk namun mampu mengubah jalannya pertandingan. Semua pemain bermain baik. Sepak bola itu kerja tim. Tapi, di babak kedua, masuknya Ramadan Sananta mengubah pola permainan timnas Indonesia, kata Jokowi. Sangat-sangat menghibur, lanjut orang nomor 1 di Indonesia itu. Namun ternyata, bukan hanya Jokowi saja yang merasa tersanjung dengan aksi Ramadan Sananta. Baru-baru ini, sebuah akun pemandu bakat internasional bernama X-Scouting memberikan pujiannya kepada punggawa Persis Solo itu. X-Scouting menyebut statistik sang pemain sangat bagus. Statistik sejauh ini sepanjang karir, 29 gol dan assist dari 59 pertandingan. Benar-benar bagus, tulis X-Scouting. Terlepas dari usia yang masih muda, dia sudah bermain di banyak klub. Rinciannya adalah Harjuna Putra, Persikabo, PSM Makassar dan saat ini Persis. Agennya saat ini GBL, Indo Bola Mandiri, kontraknya akan berakhir 31 Mei 2025, lanjut keterangan yang disampaikan X-Scouting. Lebih lanjut, X-Scouting menyebut klub-klub Eropa harus menaruh perhatiannya kepada sang pemain. Klub-klub Eropa di luar 5 liga top Eropa harus lebih dekat melihat dia. Ramadan adalah striker murni. Dia pencetak gol, punya kecepatan, banyak kebisaan, dan punya kelebihan sudah berada di Liga 1 Indonesia selama bertahun-tahun, tulis X-Scouting lagi. Dia juga cepat, terutama saat transisi. Dia sering mengemban tugas 2 striker menjadi 1. Dia benar-benar seimbang dan penuntas peluang yang tajam. Dia harus banyak beradaptasi dalam bekerja sama tim. Dia juga harus membuka jalur operan, kontribusi dalam bertahan, hingga memperhatikan offside. Dalam penutupnya, X-Scouting menyebut Sananta seperti ex-pemain timnas Spanyol David Villa ketika masih berusia muda. Gaya main, Ramadan Sananta David Villa saat masih muda, tutup X-Scouting. 10 jam lebih tak makan, timnas Thailand dalam kondisi kelaparan saat tur Eropa. Kabar mengejutkan timnas Thailand yang tengah tur Eropa di FIFA Matchday Oktober 2023, pemain dan staf disebut kelaparan dalam perjalanan. Tur Eropa yang benar-benar tidak bersahabat untuk timnas Thailand, setelah terbantai di Georgia kini kelaparan di tengah perjalanan. Skuad Gajah Perang saat ini sedang dalam perjalanan ke Estonia dari Georgia, guna melakoni laga kedua FIFA Matchday Oktober 2023. Tak disangka, perjalanan timnas Thailand ke Estonia mengalami kendala karena memakan waktu lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Masalahnya rombongan Thailand tidak bisa langsung terbang dari Georgia ke Estonia, karena perbatasan Ukraina yang ditutup. Hal ini membuat anak asuh Mano Polking harus transit ke Latvia dengan waktu perjalanan selama 5 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Estonia dengan bus.
Lebih dari 10 jam perjalanan dilalui skuad Thailand, ironisnya mereka tak sekalipun diberi makan oleh federasi. Dilansir Super Bowl ID dari Thairat, skuad Thailand bergegas ke restoran cepat saji setiba di Estonia pada Minggu, 15 Oktober 2023. Beberapa pemain bahkan sampai meminta porsi double saking kelaparannya mereka karena perjalanan panjang yang baru saja dilalui. Tim nasional Thailand sedang melakukan tur di Eropa sebagai agenda FIFA Matchday Oktober 2023, tulis Tetau 247 VN. Setelah kekalahan memalukan dari Georgia, tim kuil emas pindah ke Estonia untuk bermain melawan tim nasional negara tersebut. Namun, perpindahan tersebut menemui kendala tertentu dan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Secara khusus, Thailand tidak dapat terbang langsung dari Georgia ke Estonia, karena perbatasan Ukraina ditutup. Sebaliknya, mereka harus terbang dari Georgia ke Latvia selama 5 jam, lalu naik bus dari Latvia ke Estonia, yang seluruh perjalanannya memakan waktu lebih dari 10 jam. Khususnya, selama lebih dari 10 jam tersebut, tim Thailand tidak diberi satu kali makan pun oleh federasi. Menurut informasi dari surat kabar Thairat, setelah naik bus ke Estonia pada tanggal 15 Oktober, para pemain harus pergi ke restoran cepat saji karena kelaparan di pesawat dari Georgia. Gelandang Chanarong harus membeli makanan cepat saji untuk makan lebih banyak, imbuh mereka. Setelah melawan Estonia pun skuad Thailand kembali diambang kegelisahan, mereka harus memakan lebih dari 48 jam waktu perjalanan untuk pulang kampung. Menurut laporan media lokal setempat, skuad Thailand akan transit ke Finlandia lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan jalur laut menggunakan kapal feri. Setelah itu menuju Doha, Qatar, melalui jalur udara sebelum terbang ke Thailand dan diperkirakan baru tiba di kampung halaman pada Kamis, 19 Oktober 2023. Coach Tayo sebut leg 2 tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong memprediksi jika timnas Indonesia bakal menghadapi kesulitan saat menjalani leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Memang Brunei sangat bekerja keras di leg pertama, tetapi tim kami berada di level lain dibandingkan Brunei dan saya yakin Brunei bakal bekerja keras di kandang sendiri karena itu saya akan menyesuaikan strategi dan bekerja semaksimal mungkin, jelas Shin Tae-yong. Bisa saja kita cetak gol banyak atau tidak, tetapi kami akan lebih fokus untuk November nanti. Jadi kita akan melakukan permainan yang kita inginkan besok, kata Shin Tae-yong. Pelatih Brunei Darussalam sudah tahu kelemahan timnas Indonesia. Komentar pelatih timnas Brunei Darussalam jelang pertandingan menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia leg kedua besok. Kami tahu bahwa pertandingan ini akan susah. Tetapi kami ingin mencoba memenangkan pertandingan demi pendukung kami, kata Mario Rivera, pelatih Brunei. Kami tidak perlu selalu menyerang dalam permainan karena yang terpenting itu kami tahu kekuatan kami dan kelemahan Indonesia, kami akan selalu mencoba memanfaatkannya untuk meraih kemenangan, pungkas pelatih Brunei.